Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Saya mau ucapkan Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Shalom. Jemaat Tuhan GBI Impact yang ada di Bangka, Shalom. Dan juga tidak lupa kami mau menyapa persekutuan doa Sinar Kasih, Shalom. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kabar baik daripada Tuhan. Karena itu saya mau undang kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga dimanapun berada, mari kita semua sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan pada kesempatan ini Tuhan. Untuk kami kembali di tempat ini memuji Engkau, meninggikan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena itu kami minta pengurapan daripada Engkau Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terkhususnya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mau hadir di sana Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau siap sedia untuk mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya untuk kita mau bersorak memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, hanya Engkau milikku di surga. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya milik kita di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hanya Tuhan Allah lah sumber kekuatan kita. Saya persilakan untuk
Jemaat Tuhan duduk kembali, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, karena itu mari kita semua persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Di setiap keadaan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, dekat padamu itu rinduku Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kami sangka kami menemukan satu kasih yang abadi. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang telah kami temukan di dalam-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu, kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami masih ada untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu. Penuhi kami Tuhan yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacita. Kita mau ulangi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacita sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pengurapan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang sempurna mengurapi hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan dia yang berkata-kata melainkan Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih kesempatan diberikan kepada hamba-Mu yang tidak memiliki apapun tapi bersandar kepada Engkau. Dan inilah waktunya jika kiranya kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini untuk berbicara tentang kemerdekaan. Urapi pakai sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati firman Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat apa yang diberitakan firman itu sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita semua. Ada amin? Nah, tema dari khotbah ini kemerdekaan. Kita tahu bahwa di bulan Agustus adalah bulan di negara bangsa kita sedang akan memperingati kemerdekaan. Dan kemerdekaan dicapai bukan karena pemberian, tapi perjuangan dengan seizin Tuhan. Sehingga berdirilah negara kita. Tapi di tengah-tengah hidup ini, ada orang berkata bahwa harus diisi dengan kemerdekaan itu dengan segala kerja keras. Tapi di dalam Tuhan, kasih karunia yang luar biasa bekerja di antara kita. Kita bekerja, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Jadi ada perbedaan. Yang pertama, Roh Allah menyertai kita. Dan Roh itulah yang melakukan segala sesuatu sehingga kita akan melihat ada buahnya. Buah apa? Buah pertobatan. Kemerdekaan di dalam kehidupan kekristenan adalah sangat penting. Kenapa? Yang pertama, bahwa ada buahnya. Dari mana buah itu? Apakah karena usaha sendiri? Bukan. Karena Roh Kudus. Firman Allah mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus disertai dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, maka dosa-dosa yang kita perbuat tidak pernah akan memerdekakan kita. Dan berapa banyak orang-orang yang hidupnya di luar sana yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Jadi hargailah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Galatia 5. Ayat yang pertama berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini berbicara tentang kemerdekaan. Artinya pada waktu kita masih dijajah, dikenakan kuk perhambaan, kita enggak berdaya. Seperti anak-anak yang belum akil balik, dia belum punya kekuatan. Tetapi apabila Roh itu, Kisah 1 ayat 8 berkata, turun atas engkau, maka engkau akan menjadi saksi. Jadi kemerdekaan adalah ada hubungan dengan Roh. Seperti doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaanmu. Itu berbicara Roh Kudus. Haleluya. Sebab Yesus berkata, kalau aku mengusir iblis dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Hari ini kita tahu bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu sangat penting. Karena Yesus sudah memerdekakan kita.
Bahkan firman Allah mengatakan bahwa engkau dipilih untuk merdeka. Jadi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu seperti orang-orang untuk menutupi segala kejahatan. Sebab itu kembali lagi setiap kita harus selalu waspada. Maka kita berkata berjaga-jagalah senantiasa. Bahkan di kitab Amsal 4 mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam kitab Timotius mengatakan awasi ajaranmu. Artinya apa? Kita bisa keliru, bisa salah kalau tidak waspada. Artinya segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita melakukannya. Haleluya. Ada satu nas firman Tuhan mengatakan demikian yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kemerdekaan dikaitkan dengan kebenaran. Tadi bicara tentang dosa. Dosa melepaskan kita sehingga kita dibebaskan. Yang kedua berbicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian. Saya akan baca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi kemerdekaan itu bukan sementara, bukan sewaktu-waktu, bukan kadang-kadang, tetapi selama hidupmu kemerdekaan itu menyertai engkau. Apa itu? Kebenaran, yaitu oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, sehingga kita mampu melakukan segala satu untuk kemuliaan Dia. Jadi banyak orang terikat dengan kebiasaan. Ada yang mengatakan, pokoknya aku begini, mau tidak mau terserah kamu. Tetapi di dalam Kristus, kemerdekaan itu berbicara kerendahan hati. Kemerdekaan itu berbicara hati yang selalu terbuka. Kemerdekaan berbicara kelemah lembutan. Kemerdekaan berbicara penguasaan diri. Sebab itu di dalam Galatia 5 dikatakan bahwa perbuatan daging sudah nyata. Dan banyak deretan-deretan kata-kata perzinahan, perselisihan, iri hati, dengki, perseteruan, pesta pora, kemabukan, perjudian, perzinahan. Semua itu dikatakan pernah semua kita lakukan. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, kemerdekaan datang, Roh Kudus datang, sehingga kita mampu. Haleluya. Maka hari ini kalau kita tidak mengenal apa yang Tuhan berikan sebagai warisan yang luar biasa, yaitu Kristus sendiri yang memerdekakan kita, maka dosa mestinya tidak berkuasa lagi. Firman Allah mengatakan jikalau kamu sudah dimerdekakan, maka kuasa maut tidak berkuasa lagi atas engkau. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada bekerja di tengah-tengah kita? Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Karena apa? Karena kita tidak percaya, tidak sungguh-sungguh bahwa Dia sudah memerdekakan kita. Sebab firman Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Demikian kemerdekaan yang dilakukan oleh pekerjaan roh, bukan secara fisik kelihatan. Kalau tubuh kita kelihatan, jiwa kita, pikiran kita. Tapi roh, di mana? Sebab tubuh kita dan jiwa akrab, sangat dekat. Sehingga tubuh sering memberi laporan kepada jiwa kita. Hal-hal kekhawatiran, apa yang terjadi, 99% apa yang dikatakan
tubuh memberikan masukannya, tidak pernah yang terjadi. Kenapa? Karena tubuh tidak berdasarkan firman Allah. Sebab tubuh adalah daging. Maka firman Allah mengatakan, hidup menurut daging engkau akan mati. Tapi jika engkau hidup menurut roh, maka engkau akan hidup. Jadi hari ini pilihan ada di tangan kita. Bagaimana engkau mau melakukan atau tidak. Saudaraku kasih yang saya kasihi. Firman Allah mengatakan kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Jadi ada bagian yang harus kita matikan dalam tubuh kita. Yaitu kedagingan kita yang selalu menuntut. Selalu mau enak. Enak bukan berarti tidak boleh. Tapi enak maksudnya hal-hal yang melupakan orang lain. Tapi mementingkan diri sendiri. Itu bukan kemerdekaan dari Tuhan. Seperti mari hari ini camkan. Yang pertama, kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu diingatkan, tapi kita selalu mengcounter dengan kemarahan, kejengkelan, emosi yang tidak terkendali. Itu tanda-tanda orang yang belum dimerdekakan. Tadi saya sudah baca Yesaya 32 ayat 17 yang mengatakan kalau ada kebenaran akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa mau menerima ini? Mari angkat hatimu, buka hatimu, angkat tanganmu, katakan aku mau. Tuhan mari, bebaskan aku supaya aku hidup merdeka selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan. Buka hati, buka telinga, buka juga roh kami untuk melihat bagaimana kemerdekaan yang sebenarnya akan terjadi atas hidup kami. Pada waktu kami mengaku kesalahan kami. Firman Allah mengatakan 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengaku dosa, Tuhan mengampuni, menguduskan kami. Dan kami akan membawa buah pengudusan di dalam roh. Sehingga kemerdekaan terjadi dan berkat Tuhan tercurah atas kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan yang ragu-ragu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu, berkati mereka yang hari-hari ini kekurangan, supaya mereka berkelimpahan. Sesuai Yohanes 10, Dia datang supaya engkau hidupnya penuh dengan kelimpahan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya umat Tuhan, kita akan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan ini, transfer dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact. Saudara bisa transfer lewat rekening BCA untuk persembahan diakonia, perpuluhan, apapun itu. Puji Tuhan. Saat yang kau memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat persembahan umat-Mu yang diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati atas persembahan ini Tuhan, lipat kali ganda. Apa yang mereka butuhkan saat ini, Tuhan Yesus menjawab. Dan kami akan satu dalam doa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kami sudah diberkati lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan berkati Tuhan pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Biar pelayanan ini banyak memberkati orang. Dan kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang telah memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan itu benar-benar masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami meresponi firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan hidup kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya. Kami memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Impact Jakarta dan juga GB Impact Pangkal Pinang. Roh Kudus urapi agar gereja pelayanan di tempat ini maju dan menjadi terobosan Tuhan di tengah situasi Tuhan musim pandemi ini Tuhan. Tetapi Tuhan banyak cara untuk menolong umat-Mu melalui Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu lewat pelayanan GB Impact memberkati banyak orang. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan. Mereka yang terikat dibebaskan. Mereka yang di dalam masalah diberikan jalan keluar. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau memberkati setiap jam-jam ibadah yang dilakukan oleh GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Diurapi Tuhan, baik pelayanan live streaming, baik pelayanan Zoom, baik pelayanan doa pagi maupun doa fajar. Tuhan mengurapi agar pelayanan ini banyak menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu Tuhan Yesus saja yang disanjung dan ditinggikan lewat pekerjaan Tuhan melalui GB Impact yang digembalakan oleh Ibu Esther Evi Chandra. Berikan dia kekuatan, kesehatan yang prima. Berkati apa yang menjadi doa-doanya dan pergumulannya dan keluarganya. Tuhan memberkati lipat kali ganda. Engkau memberkati juga usaha pekerjaannya yang dikerjakannya. Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan GB Impact Jakarta dan GB Impact Pangkal Pinang di dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa kami negara Indonesia. Karena kami percaya Tuhan Indonesia sangat spesial di mata-Mu. Kami memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Lawat Tuhan negara kami. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Di dalam setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil. Boleh membawa perubahan yang besar ke depan untuk Indonesia. Lebih maju dan lebih besar. Engkau memberkati setiap pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Agar ada kerjasama yang baik di antara mereka. Sehingga hasil yang dicapai benar-benar memuaskan semua pihak. Dan kami memberkati juga Tuhan apa yang menjadi pekerjaan daripada Bapak Joko Widodo di masa pandemi ini. Tuhan urapi dan kami percaya tangan-Mu yang kuat akan menolong umat-Mu Tuhan, membawa Indonesia Tuhan lebih maju lagi. Kami berdoa bimbing Tuhan kami semua untuk melewati masa lembah ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami terima. Dan Roh Kudus yang akan tuntun kami. Buka jalan Tuhan untuk mereka yang menghadapi kebuntuan. Buka jalan baru buat mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Bukakan pintu-pintu kebaikan-Mu Tuhan. Untuk Indonesiaku. Untuk masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai mereka. Sehingga mereka percaya. Mereka tidak tinggal sendirian. Tapi disertai oleh Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut. Karena tangan-Mu yang kuat itu menolong dan menopang kami. Dan kami tidak sendirian disertai dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan dan berkati agar angka orang-orang yang disembuhkan semakin naik Tuhan dan orang yang terpapar semakin menurun. Kami bisa melewati masa-masa sulit ini bersama
dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat shalom untuk negaraku Indonesia, dan kami melepaskan berkat untuk Indonesiaku. Dan Engkau melawat Tuhan kami semuanya dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan diberkati, kita akan menerima berkat dari hambanya, yaitu Pendeta Esther Evi Chandra. Ya, kita telah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita masih memohon berkat daripada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa ini kami Tuhan. Segala kasih karunia dari Allah Bapa di surga menyertai kami dari hari ini. Dan segala damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus terus hidup di dalam kehidupan kami. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya, umat yang percaya. Yang hari ini ada dimanapun saudara berada, bersama-sama kami, bersama-sama saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.